Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa apa namanya mensepakati ya ketertinggalan yang kemarin karena memang apa nama kita kurang satu lagi apa pertemuan ini. Dan sebenarnya kalau apa melalui e-learning sudah bahannya sudah Anda semua apa terima semua bisa Anda download. Dan tentunya ya saya kira apa kurang rasanya kalau tidak disampaikan juga apa yang menjadi bahan bagian dari epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja ini. Nah, ini tidak kalah penting dari sebuah rangkaian yang mungkin Bu Putri juga mungkin bisa apa sudah menyinggung juga. Jadi ada istilah di dalam nanti apa risk assessment dan juga kaitan dengan epidemiologi itu bicara kita penilaian pajanan. Pajanan tentu kan bahasa lainnya kan adalah apa exposure ya atau paparan. Dan itu kalau dalam terminologi epidemiologi tentu dalam metode itu kan bicara apa independent variable. Nah tentu kalau konteks apa kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan ini menjadi sebuah apa pajanan atau ya stressor juga bisa juga karena banyak juga istilah yang lain paparan dan kalau dalam epidemiologi sebut juga apa namanya risk faktornya atau faktor apa nama penyebabnya sebelum kita bicara apa akibat atau outcome. Nah, itu kan nanti di metodologi Anda bisa lebih banyak lagi untuk bisa mendapatkan informasi itu. Nah, ini sebagai pengantar. Jadi intinya Anda kenapa kita penting bicara pajanan ini exposure ini menjadi apa tadi saya katakan dia bagian kalau apa disease ya kalau PID itu kan disease tadi saya katakan pajanannya ini kita belajar di situ exposure-nya dan bagaimana paradigmanya dan bagaimana unsur-unsur dan bagaimana kita menilai dan termasuk juga kalau nanti bicara biomarkernya bagaimana metabolismenya dan bagaimana metode penilaiannya. Nah, ini nanti ya makanya kalau komplit itu Anda belajar ya terutama di dua peminatan ini epidemiologi dan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja itu ya Anda dapat epidemiologi dan dapat ya penilaian risiko kalau itu dikombin dengan bagus atau baik ya itu disebut dengan apa public health assessment atau penilaian kesehatan masyarakat. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, yang pertama adalah dari sisi definisi kita lihat. Tadi saya sudah katakan ada istilah pajanan atau ada istilah paparan. Nah, mungkin ya kalau bagi Anda mungkin agak aneh aja rasanya mendengar namanya pajaran, apa pajanan gitu. Yang biasa kita dengar kan ya exposure atau paparan. Nah, kalau ketika Anda sudah belajar ini, yang paling tepat tuh namanya memang pajanan, terpajan dia. Nah, tapi kan memang kita kalau terpapar itu agak gimana ya, kuliah ya terpapar juga. Tapi kalau pajanan itu nah nanti bicara gini, yang kan di apa namanya bicara pajanan itu artinya ada kontak nanti. Nah, kontak itu ya yang bisa bersifat ya agentnya itu apa kimia, biologis dan juga apa namanya fisik gitu. Nah, ada di situ disebutkan apa boundary of the body over specific apa specified time itu. Nah, ini menjadi apa namanya boundary itu ya artinya bagaimana kita bisa melihat sebuah rangkaian mekanisme nanti di dalam tubuh itu. Nah, kalau kita bicara pajanan, kita tidak terlepas namanya route of entry. Ini kalau biasanya kuliah juga di ujian itu apa atau route of entry itu. Jadi ada istilahnya bagaimana jalur pajanannya. Gitu. Nah, jalur pemajanan itu. Nah ini nanti bicara mekanisme. Nah ini kalau Anda belajar di awal bicara apa patofisiologi, misalnya kan ada bicara ya anatomi, atau lagi juga bicara toksikologi misalnya teman-teman di ketiga Kessling. Nah ini tidak asing lagi tuh nanti ada bicara apa namanya
jalurnya itu nanti bicara dosis itu melalui apakah pernafasan tersebut dengan inhalasi. Nah, ada apa ingestion atau ingesi melalui apa namanya asupan makanan, kan? Ingestion, dan nanti bisa juga dermal penetration atau absorpsi gitu bahasa lainnya melalui kulit gitu. Nah, sebagai contoh misalnya kayak COVID-19 misalnya, kita ambil agennya adalah ya tentu agen biologis dalam hal ini virus. Nah, tentu kan bicara inhalasi. Makanya protokol kesehatannya kan kita harus wajib pakai masker, karena jalur pemajaran bicara apa melalui pernafasan atau melalui droplet ya. Makanya ada istilah sekarang itu kemungkinan Pak terjadi namanya airborne gitu kan. Pemajaran melalui apa udara airborne disease gitu. Nah, dia akan berbeda dia nanti penanganannya kalau jalur pemajanannya itu kita terpapar COVID itu misalnya anggaplah nanti kalau ada absorpsi kulit misalnya akan berbeda. Anda tidak wajib pakai tidak hanya wajib pakai masker, tapi lama-lama kita harus pakai baju lengkap, pakai sarung tangan malah lengkap gitu kan. Sekarang pun juga melalui permukaan itu kan tangan kan menjadi bagian penting juga kan kita lindungi gitu. Nah, ini menarik di dalam itu. Makanya nanti ada exposure route itu atau jalur pemajanan itu di dalam sebuah boundary of the body ini. Nah, itu salah satunya adalah ya kita bisa melalui ya tisu sel dan juga udara dan melalui darah, dan itu bisa ada namanya di GI tract ya, intestinal tract gitu. Ini biasanya ya ibarat kayak di dalam mekanisme tubuh itu ya semacam hub-nya gitu. Jadi kemana-mana dia bisa mulai di situ gitu. Kadang-kadang di situ ada istilah nanti kalau Anda belajar biomarker itu, ada sel-sel tertentu yang kadang-kadang spesifik dia. Makanya kalau kita belajar toksikologi itu kan ada bicara target organ. Nah, ada kimikal-kimikal tertentu, target organnya juga tertentu. Sama juga virus juga gitu. Nah, sederhana aja misalnya saya analogikan kayak COVID-19 gitu. Nah, berbeda dengan SARS ya, SARS yang awal dengan SARS-CoV-2 ini, yang coronavirus ini, itu berbeda gitu. Di SARS yang lama, yang awal gitu, ya itu dia memang langsung ya melalui mukosa dia langsung ke targetnya ke paru, makanya dulu SARS yang lama itu sangat menakutkan sekali karena memang dia langsung menyerang kondisi orang yang sedang dan berat gitu. Nah, canggihnya SARS-CoV-2 ini yang coronavirus ini, COVID-19 ini, dia tidak ada fenomena dia tidak langsung ke paru gitu. Makanya ada orang yang tanpa gejala, dia masuk ke mukosa hidung dulu gitu kan, nanti ada malah gejalanya malah ada diare gitu. Nah, terus baru ada penciuman yang agak mirip juga gitu. Nah, ini yang kadang-kadang, ini hanya di fenomena saat sekarang ini, COVID-19 ini apakah disebut dengan virus flu atau tidak gitu. Nah, ini menarik, makanya dunia pun meraba-raba juga gitu. Banyak peneliti dibanding-bandingkan kasus flu burung atau MERS atau yang sebelumnya itu memang agak berbeda dia. Nah, di sini fenomena yang kita lihat. Nah, tapi tentu virus flu itu biasanya melalui inhalasi, tapi ada juga kok banyak gejala orang yang diare dulu. Ya, contoh ada sepupu saya yang di Medan itu, ada istri saya yang positif, dia gejala sedang itu, malah diare dia. Ceritain ke saya, Bang, gimana nih? Waktu itu dirawat gitu kan. Nah, dia diare dulu awalnya. Nah, dia tidak merasa penciumannya berkurang, tapi gejala demamnya mirip kayak malaria gitu. Panas-panas, dingin gitu. Nah, dan itu baru dirasakan itu memang berat itu pas minggu-minggu kedua itu. Nah, ini hati-hati juga, bisa saja di awal kita OTG tapi nanti di minggu kedua kita baru ada gejala gitu. Ini yang perlu di ini. Nah, ini kita harus memahami jalur pemajaran. Tentu juga kalau bicara virus tentu kan ada reseptor yang harus kita pahami kan.
Nah, sekarang kan istilahnya reseptor S2 itu yang ada di darah yang bisa ditangkap gitu di berbagai organ yang ada di tubuh gitu kan. Nah, kita lihat detailnya kalau bicara kimia. Nah, jadi intinya kalau kita bicara penilaian pajanan, jadi kita bisa memperkirakan berapa jumlah kontak yang menggambarkan nanti hubungan interaktif antara individu dengan komponen lingkungan. Nah, jadi probabilitas itu yang kita nilai assessment-nya. Kalian bicara probability, nanti ujung-ujungnya juga statistik juga gitu. Nah, terus yang kedua adalah yang perlu diperhatikan penilaian pemajanan itu juga meliputi bagaimana cara kita mengestimasi dari potensi, frekuensi, dan juga deviasi, dan juga termasuk juga bagaimana perjalanan suatu pajanan polutannya terhadap manusia itu sendiri. Nah, tentu kalau bicara pajanan, faktor yang paling ini nggak berbeda nanti konteksnya dengan yang lain. Yang paling mempengaruhi itu adalah memang kondisi individunya. Kenapa? Jawabannya kalau nanti keluar ujian itu Anda bisa jawab itu. Kenapa? Karena bicara individu, makanya nanti bicara hostnya. Ya kan kalau dalam EPID kan bicara hostnya. Karena individu orang di sini di exposure assessment itu akan dinilai. Bicara misalnya kita ambil agen kimia, dia akan berbeda dia. Toksik atau dosis yang masuk ke dalam tubuh dengan berat badan orang berbeda aja berbeda juga dosisnya. Nah, di situ kita tidak bisa menyamakan. Nah, makanya kadang-kadang ada faktor-faktor yang, kok dosis sekian dia kok tidak apa-apa ya. Kok pada orang-orang yang ini mungkin ya termasuk juga imunnya kok berbeda ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi parameter kunci di dalam kita nanti dalam menilai. Nah, terus yang selanjutnya adalah di mana tentu kita juga harus mengetahui yang pajanan yang sudah ada, itu termasuk juga waktu paparan dan lama dia terpapar atau terpajan itu juga mempengaruhi. Mengestimasi pajanan ini nantinya kita bisa di mana masa akan datang dan kita bisa pakai nanti sebagai dasar pengelolaan di dalam mengambil keputusan. Nah, yang menarik dalam exposure assessment itu adalah bicara menilai efek kanker. Nah, nanti di K3 Kesling itu biasanya kan lebih detail tuh biasanya Bu Hesti yang ngajar kalau dulu waktu saya banyak mengajar juga di K3 Kesling itu saya termasuk juga Pak Arya yang banyak mengajar itu. Nah, efek kanker ini juga menarik karena kita bisa mengestimasikan, bisa memprediksi ke depan berapa dosis yang akan kita nilai gitu. Contoh, anggaplah siapa yang hobi bukan hobi ya, siapa yang kebiasaan sekarang itu menggunakan air isi ulang misalnya, yang di depot air minum. Nah, ternyata dalam pemeriksaan misalnya dari survei mahasiswa ternyata kandungan arsennya lumayan tinggi misalnya, atau logam-logam berat yang lainnya misalnya. Siapa nanti yang K3 Kesling yang mau mengukur itu menarik juga. Karena jangan Anda bayangkan ya megahnya di luar gitu kan, kelihatan lampu-lampu UV seolah-olah ini sudah jernih sekali gitu. Apalagi juga nggak ada rasa gitu kan, jadi seolah-olah udah standarnya sama, sedangkan logam-logam beratnya nggak terfilter gitu kan. Nah, yang paling berat itu misalnya kayak mangan, arsen yang tidak ketahui, termasuk juga logam-logam timah hitam ya yang kemungkinan juga misal ini. Tapi yang rata-rata sekarang yang banyak orang menilai itu adalah, ini menarik juga nanti Anda ambil skripsi, itu yang banyak orang sekarang kan bicara E. coli-nya, agen biologisnya. Orang sakit perut minum itu kan, tapi logam-logam beratnya jarang dinilai. Nah, Anda bisa mengestimasikan. Ini mohon maaf, saya bukan menakutkan gitu. Anggaplah Anda kos di Padang. Setiap hari Anda kos itu minum Anda air isi ulang. Dan Anda tanpa disadari depot air minum air ulang itu ternyata ada kandungan arsennya atau kandungan mangannya. Selama 4 tahun Anda mengkonsumsi itu. Dan Anda bisa mengestimasikan efek kanker itu ketika dia 30 tahun, diestimasi 70 tahun, itu bisa diestimasikan. Nah, itu kan bisa akumulatif di situ. Nah, tergantung nanti dosis yang Anda terima. Apalagi kumulatif. Nah, itu bisa kita hitung.
dan berapa lama Anda terpapar, berapa dosisnya, itu bisa diukur gitu. Nah, jadi ketika saya 4 tahun ini aman nggak saya mengkonsumsi ini? Nah, ditambah nanti pulang kampung, ya ketika di kampung juga ternyata orang tua kita versi ulang juga ternyata di kampung lebih parah lagi kandungan arsennya. Berarti kan udah kumulatif aja tuh gitu. Ini pernah kita simulasikan waktu saya di UI ya, waktu mobil itu kita bisa simulasikan, jangan apa jadinya takut juga gitu loh. Makanya kadang-kadang ini mohon maaf gitu, ini perlu juga diteliti. Saya tidak bisa membuktikan itu, tapi perlu diteliti juga. Malah contoh misalnya kanker, ya itu juga tergantung target organnya, tergantung agen kimianya apa, efeknya gitu kan. Kadang-kadang sekarang kita lihat tren penyakit kanker itu pada usia muda juga tinggi, termasuk payudara. Kalau kita bandingkan ya kanker payudara di Amerika dengan di Indonesia khususnya di Sumbar, itu di Sumbar itu di bawah 40 loh paling banyak dibandingkan kalau di Amerika rata-rata 55 tahun. Saya pernah berdiskusi dengan Pak WR2, Pak WR2 kan ahli onkologi ya, kanker untuk ini, MAME ini. Dia pun sendiri belum bisa menjawab itu gitu. Tapi memang trennya seperti itu Pak Dev gitu. Ini menarik juga diteliti gitu. Apakah pola atau tadi ada bisa saja yang tadi kumulatif yang tidak kita pahami gitu loh. Yang kita sadari ternyata itu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi memang kalau saya mereview itu genetik lebih tinggi. Mamanya yang kanker payudara dengan anaknya potensinya lebih besar risikonya. Nah, tentu kan kalau di dalam konsep kausalitas dalam epidemiologi ada sifatnya sufficient kompartemen yang tidak wajib ada gitu. Tapi yang wajib itu kan sel kankernya. Apalagi kalau ada genetik sudah ada, tinggal bagaimana Anda mengontrol variabel atau kompartemen yang lainnya. Ya bisa jadi gaya hidup, kebiasaan. Nah, kalau itu bisa dikontrol ya bisa saja Anda tidak terkena. Makanya yang paling mudah ya kalau dalam pencegahan itu tinggal lihat saja orang tua Anda misalnya umurnya panjang atau nenek Anda panjang gitu umurnya, yang paling mudah ini kalau tidak ada sakit-sakit, kalau tidak ini ya Anda tiru aja pola hidupnya gitu. Itu yang paling mudah kita mau ini. Ternyata Anda sudah baru umur ini ada sakit-sakitan atau ini berarti ada sebuah pola yang salah gitu. Karena apa? Secara genetik Anda dilahirkan bagus gitu. Nah, itu profesor nutrition di Inggris menyampaikan. Kalau ada kakek atau buyut Anda yang 85 tahun umurnya masih sehat-sehat, artinya tidak ada masalah. Kalau ingin belajar sehat ya tinggal tiru aja pola hidupnya. Berarti apa? Anda dilahirkan suatu genetik yang bagus gitu. Ketika Anda kualitas hidup Anda atau Anda muda aja sudah dapat kena apalagi sifat-sifat penyakit kronik, berarti ada sesuatu yang aneh yang Anda terpapar selama hidup gitu. Nah, itu profesor nutrisi yang menjelaskan waktu ada beberapa conference saya dengar waktu di luar negeri itu menarik juga sebuah pernyataan. Jadi kadang-kadang berpikir benar juga. Ngapain kita susah-susah melihat pola hidup ya kita belajar aja yang duluan daripada kepada orang yang duluan hidup kan gitu. Itu sederhananya dalam konsep public health gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari banyak dicarilah contoh yang mohon maaf gitu karena pola diet dicari Deddy Corbuzier atau macam-macam itu model ternyata juga gagal juga nggak semua orang yang sukses juga. Sedangkan yang di dekat kita ada tapi kita tidak menyadari itu bisa dijadikan contoh. Nah selanjutnya adalah apa yang perlu dinilai unsur-unsur yang tadi ini sudah saya sampaikan. Pertama kita bisa menganalisis kontaminasinya, terus bagaimana mengidentifikasi penduduk mana yang terpapar dengan yang tidak, terpajan dengan yang tidak, termasuk juga potensial pathway-nya atau jalur pemajanannya tadi. Nanti baru kita hitung konsentrasi dan gimana memonitor Kalau nanti kita bicara kimikal ya ada data-data lingkungan yang kita bisa nilai. Nah, selanjutnya adalah itu perlu juga kita jelaskan bagaimana paradigmanya. Ini tadi di awal saya sampaikan. Nah, jadi gini,
kalau kita bicara paradigmanya, nanti bicara pajanan dan respon. Dan di sinilah bicara pajanan berarti kan sumbernya di sini. Kalau nanti bicara dos atau dosisnya, tentu kita akan bicara ya hostnya dalam hal ini. Host itu pasti orang kan, dan nanti akan menjadi apa itu manusianya atau individunya. Nah, sedangkan respon itu bagaimana tubuh ini direspon atau pajanan ini direspon, dan ini akan menjadi akibatnya. Nah, makanya ada apa adverse effect ini artinya ya apa dampak yang ditimbulkan atau efek dari sumbernya. Nah, konsekuensinya nanti ya tentu bicara apa penyakit, apa dampak buruk terhadap pajanan tersebut. Nah, tentu kalau sumber kalau bicara lingkungan ya tidak jauh-jauh dari bicara udara, air, makanan, dan termasuk juga apa namanya ya melalui tanah juga. Oke, nah inilah paradigma apa pajanan dan respon ini di dalam apa penilaian pajanan. Nah, ini sederhana, ini gambar apa namanya Anda bisa lihat di sini. Diambil dari apa jurnal toksikologi apa environmental health ini menarik sekali. Ini kalau kita buat kondisi ini kira-kira di mana nih? Saya ambil aja lah contoh keluarga ini di mana namanya? Orang yang tinggal di Gaduy. Nah, nih. Ini Semen Padang misalnya, ya kan? Nah, ini daerah-daerah kita gitu kan, ada sapi kan gitu kan, ada orang yang apa namanya cocok tanam juga, ya kan? Nah, seperti ini kadang-kadang kita tidak sadari. Ada keluarga di sini, kita sudah terpapar apa air yang kita minum, terus apa nama udara di perkebunan kita hirup, kalau memang di pestisida dan segala macam yang terpapar melalui kulit, dan kita tidak tahu nih lingkungan kita. Nah, ini dulu ya kalau kita nggak COVID ini Anda bisa exercise sebenarnya. Anggaplah Anda kos misalnya, atau di rumah Anda sekarang di kampung misalnya, Anda exercise. Kira-kira apa potensi yang kemungkinan? Tapi kalau kita lihat kalau di kampung mungkin sehat-sehat aja Pak Deh gitu, aman-aman saja. Di sini hijau semua gitu kan. Tapi kita nggak tahu air yang kita minum bagaimana, udara yang kita hirup bagaimana, terpapar kulit bagaimana gitu. Nah, ini yang perlu artinya ini sebuah apa namanya? Research dan kita bisa melihat bagaimana kita mereview dari mekanisme di dalam apa penularan atau pemajanan ini terpaparnya semua resources yang ada, udara, air, makanan dan tanah termasuk di situ. Oke, nah terus di sisi lain, nah ini seperti ini kita bisa lihat gambaran ini lanjutannya dari jurnal yang lain. Nah, kadang-kadang kita tidak apa menyadari ikan yang kita konsumsi, nggak tahu apakah itu sudah tercemar apa tidak. Nah, ini kan nanti kalau Anda belajar apa namanya food safety ya, keamanan makanan juga menilai di mana titik kritisnya untuk sebuah produk makanan yang Anda makan misalnya. Termasuk juga manusia yang ada di situ. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat di rumah, coba Anda lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, saya ada dulu, saya nggak gambarnya nggak di sini. Coba Anda bayangkan, ini di rumah kita misalnya, seperti ini. Nah, coba Anda bayangkan, kondisi ini di Jakarta kira-kira gimana kalau di pusat kota? Berarti kan gambar yang rumah ini, berarti kan gedung-gedung pencakar langit kan? Anda kebayang nggak di bawahnya kayak apa? Saya dulu pernah menggambar itu, karena memotret itu pernah. Ini menjadi pertanyaan menarik gitu. Kalau kita bicara, wah megah sekali lihat Jakarta saat sekarang banyaknya apa gedung-gedung dan kita juga nggak tahu. Kebayang nggak bagi Anda di bawahnya seperti apa gitu, ya kan? Nah, kalau tanpa kita sadari, ternyata di bawahnya megahnya juga sama dengan bagaimana megahnya di atas dan di bawahnya. Kebayang nggak pipa-pipa apa namanya sumber air yang Anda ambil gitu, yang diambil oleh perusahaan-perusahaan itu, dan kita nggak tahu pipanya mau ditancap di mana dan itu nggak pernah diatur gitu. Atau Anda di komplek misalnya, tinja Anda misalnya membuat sumber tempat tinja misalnya, sedangkan sumber air Anda ambil, tetangga Anda mengambil sumber air dengan tempat
pembuangan air tinja Anda gitu. Dan kita nggak tahu jaraknya tidak melebihi dari 10 meter, akhirnya sumber air yang kita minum adalah yang sudah terkontaminasi tinja gitu. Bayangkan kalau itu tidak diatur, makanya kalau di komplek rumah itu kan ada aturannya. Anda buat WC di mana dan sumber airnya di mana kan gitu. Tapi kalau saya nggak kebayang kalau di daerah kampung atau di daerah-daerah pedesaan yang itu tidak diatur gitu. Contoh misalnya, Anda punya rumah, tinjana di belakang, sedangkan sumber air Anda di depan, sedangkan di belakang rumah Anda ada tetangga yang sumber airnya di depan, artinya di belakang rumah Anda gitu. Nah, itu siapa yang mau ngatur gitu. Belum cerita misalnya dampak itu terjadi misalnya saya ingat betul gitu, saya Anda mungkin juga merasakan waktu gempa 2009 itu. Kok bisa ya air saya waktu itu jernih sekali setelah gempa itu kotor sekali. Nah, itu juga terjadi pergeseran atau ya dampak dari ya, lempeng yang terjadi itu juga terjadi pergerakan juga di bawah tanahnya. Makanya ada beberapa yang gali sumur baru lagi atau mencari sumber mata air lagi kalau memang dia mencari sumber airnya itu memang dari air tanah gitu. Nah ini contoh yang kita bisa lihat fenomena ini dan tadi saya katakan ya seharusnya kita bisa menggambarkan ini secara detail nantinya. Nah, bagaimana metabolismenya? Nah ini tadi saya katakan ada GI tract tadi, respiratory tract-nya. Nah kan kalau gastro dan itu melalui asupan makanan ya. Tapi kalau melalui udara ada sebut respiratory tract ini yang masuk ke dalam darah. Dan kita bisa lihat di sini, nah ini media exposure-nya ini di buku toksikologi di Francilu itu menjadi ya terkenal gambar ini dan di mana-mana itu kalau Anda belajar toksikologi ini pertama yang diajari ada GI tract, ada respiratory tract, ada kulit. Nah, kita bisa lihat dan kadang-kadang pathway itu nanti akan ada sekresinya kita bisa lihat melalui distribusi melalui urin, feses dan rambut. Nah, itu menjadi biomarker yang akan dinilai nanti sebuah polutan yang terpajan atau terekspos ke manusia. Nah, target-target organnya juga kita lihat nilai ada spesifik tergantung dari agennya dan itulah menjadi boundary of the body tadi artinya bisa menjadi surrogate ya. Surrogate itu bahasa Indonesianya itu. Jadi media yang kita bisa lihat bahwa sesuatu ini orang sudah terpapar apa tidak. Nah, apalagi kalau di dalam tingkat sel ada yang spesifik betul gitu. Sel jenis apa dan itu menjadi memastikan bahwa dia terkontaminasi. Sama saya dulu misalnya menilai timah hitam. Timah hitam itu terdeteksi bisa di darah, rambut. Nah, yang lebih parah itu di tulang. Kalau kita temukan timah hitam itu di tulang atau di gigi. Nah, di gigi satu lagi itu berarti sudah terdeposit dia. Dan berarti sudah terpapar lama kalau sudah terakumulasi di gigi atau di tulang. Nah, sedangkan mungkin di darah ya tergantung nanti nilai-nilai ambang yang kita lihat di situ. Nah, jadi ini konteksnya dengan kesehatan masyarakat bagaimana? Nah, ini yang menarik saya sampaikan ke Anda. Jadi di dalam menilai pajanan ada yang bisa diukur secara langsung, ada yang tidak. Ya kan? Ada yang diukur secara langsung, ada yang tidak bisa diukur. Nah, padahal ya, makanya menariknya kalau kita bicara studi epidemiologi lingkungan dan kerja ini kan tadi sebelumnya saya sampaikan ini kan analytical epidemiologi. Nah, ini epidemiologi itu, nah tentu kita menggunakan banyak yang sifatnya biomarker tadi dan itu bisa kita ukur. Apakah contoh misalnya ini dosimeter diukur pada menggunakan dosimeter itu ya semacam media untuk menangkap pajanan itu.
Misalnya pestisida misalnya, nah, itu kita bisa menggunakan pengukuran secara langsung itu. Atau nanti misalnya Anda mengukur pajanan udara yang real time gitu. Ada namanya alatnya menggunakan backpack yang bisa Anda diukur real time per hari. Nah, yang menjadi sulit adalah kita di Kesmas ini banyak pengukuran itu tidak langsung, indirect measure ini banyak di situ. Karena apa? Yang tidak langsung itu makanya kita bisa menanyakan menggunakan kuesioner atau tadi saya katakan surrogate-nya atau existing record yang ada atau diare ya untuk merecall kembali gitu. Diari-diari apa yang bisa kita ambil masa lalu gitu. Tapi ini ya tentu ini yang tidak langsung. Nah, sederhananya adalah orang misalnya kekurangan vitamin C, defisiensi vitamin C itu bagaimana kita mengukur? Nah, tentu kita ukur kadar apakah parameter biologisnya itu yang bicara pengukuran secara langsung. Kalau contoh yang tidak langsungnya apa? Nah, paling sederhana kita mengukur berapa sering Anda makan jeruk kan gitu. Itu kan tidak langsung dia. Nah, kita paham bahwa jeruk itu salah satu bentuk asupan yang mengandung vitamin C kan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang di public health itu lebih banyak tantangannya. Ada variabel-variabel itu banyak kita ukur itu tidak langsung gitu. Tentu yang lebih bagus adalah variabel yang bisa kita ukur secara langsung. Nah, sedangkan di pajanan juga menjadi pertimbangan di dalam kita menilai itu. Oke. Nah, ini saya katakan di awal juga saya sampaikan juga. Nah, di penilaian pajanan itu ada dua metodenya. Kita bisa menggunakan penilaian risiko atau kita menggunakan pendekatan epidemiologi. Ya kan? Nah, penilaian risiko kita bisa menilai nanti mulai dari kita mengidentifikasi bahayanya, termasuk juga dosis respon assessment-nya, dan termasuk juga nanti penilaian pajanan, dan nanti baru terakhir bicara karakterisasi risiko. Nah, lalu nanti di ujungnya komunikasi risiko. Nah, sedangkan di epidemiologi, nah kita bisa menilai bagaimana hubungan sebab akibat dosis respon tadi. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Nah, kalau sebenarnya kalau dalam kesehatan masyarakat, kalau ini bisa digabung, nah ini suatu yang komprehensif kita nilai. Dua pendekatan ini. Itu yang disebut dengan tadi di awal, public health assessment. Penilaian kesehatan masyarakat. Oke. Nah, ini tadi saya katakan bicara penilaian risiko mulai dari identifikasi, dosis respon sampai ke risk communication. Nah, ini sebuah rangkaian ini kalau kita bisa bicara komplit nanti ke depan. Nah, gambarannya kalau dalam occupational exposure assessment seperti ini, bicara mulai dari bagaimana lingkungan kerja, nanti kalau yang terkait ketiga ya, nanti bagaimana aktivitas itu di lingkungan itu dan apa pajanannya, dan kita bisa melihat ada durasi, dan tetap juga ada dosis respon. Nanti kita menilai dan ini sebuah rangkaian yang kita bisa melihat bicara occupational exposure assessment for air contaminant dan di kata Ramadan Trump ini. Nah, ini model yang kita bisa ini dan banyak lagi jurnal-jurnal yang lain yang Anda bisa kembangkan. Apalagi kalau di kesehatan kerja itu ruwet juga, tidak sederhana juga kita menilai. Karena juga perlu ya kalau di K3 itu kan tidak hanya ya bicara hostnya saja, tapi sistem dan juga mekanisme kerja itu juga perlu kita nilai. Nah, makanya ada istilah, apalagi kalau bicara ergonomi, bicara sistemnya, kita harus tahu dulu bagaimana mekanismenya. Makanya nanti ada bicara alat, mesin ya, cara orangnya, dan tempat kerjanya gitu kan. Ini sebuah rangkaian yang harus kita komprehensif menilai. Nah, saya kira, ini gabungan yang tadi saya katakan, kalau Anda ingin menggabung menjadi public health assessment itu,
bagaimana sebuah rangkaian studi epidemiologi digabung dengan analisis risiko. Nah, ini yang ideal yang harus kalau kita bisa mengkombinasikan. Nah, saya pernah melakukan ini di Riau ya dulu bersama-sama tim dari UI. Dan Anda kalau di orang Riau kan tahu kan Pelalawan itu ada RAPP ya. Nah, saya pernah meneliti di situ melakukan public health assessment ini. Dan pajanannya waktu itu di Florida, CL2, dan itu bagaimana di udara dan termasuk juga di Florida yang ada di alam gitu yang dinilai untuk membuktikan bahwa apakah ini paparan dari perusahaan atau tidak. Gitu. Itu menarik sekali kita menilai mulai dari studi epidemiologi dan termasuk nilai karakterisasi risiko. Nah, sederhana saja kalau kita ambil contoh misalnya di Sumbar, bagaimana misalnya kayak Semen Padang misalnya. Nah, ini saya nggak tahu yang pernah meneliti di situ dan kalau bisa komprehensif kita bisa memastikan apakah ini memang bisa terkendali dan tidak terjadi kemungkinan nanti daerah-daerah sekitar itu menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Oke, nah ini tadi kita mulai bicara analisis pajanan, kita lihat dulu identifikasi apakah jalur pemajanan melalui inhalasi, ingestion atau absorpsi atau gabungan ketiganya. Nah, nanti baru kita bicara analisis dosis respon, dan itu nanti akan keluar nilai namanya NOEL dan LOEL. Di NOEL itu bisa dikatakan dosis tertinggi tidak menimbulkan efek, sedangkan LOEL itu adalah dosis terendah yang menimbulkan efek. Itu kan dibandingkan nanti, nah sedangkan RFD itu reference dose-nya, dosis rujukannya, kalau nanti menggunakan udara, bisa disebut dengan RFC, reference of concentration-nya. Nanti ada SF juga, SF ini adalah slope factor-nya sebagai pertimbangan parameter untuk mengkoreksi. Ada yang UF juga tambah satu lagi, uncertain factor, jadi faktor-faktor yang tidak terduga dalam hal ini. Nah, yang paling berat nanti adalah melakukan yang namanya karakterisasi risiko, kan? Nah, nanti sebelum ini kita bisa nilai juga nanti asupannya tadi, penilaian pajanannya, dan baru nanti kita bicara karakterisasi risiko, dan ini bicara manajemen risikonya, dan nanti baru bicara komunikasi. Nah, sederhananya adalah nanti Anda dapatkan di penilaian risiko, ini seperti ini, yang agak kompleksnya. Nah, contoh misalnya Anda lihat di sini, ini konsentrasi, didapatkan di lingkungan, dan ada faktor-faktor nilai antropometri yang akan dinilai nanti aktivitasnya, dan didapatkan nilai asupan dan intake-nya. Nah, jadi kalau kita bisa, coba bisa nggak saya coret-coret di sini, kalau kelihatan ya. Nah, kalau kita bicara tadi analisis pajanannya itu, ini step yang pertama. Ini tadi analisis pajanannya. Disebut dengan identifikasi bahayanya, apa agennya, konsentrasinya, bagaimana jalur pemajanannya. Nah, ini yang bicara tadi yang kelompok yang kedua itu bicara nih, ini saya coba bulatin nih. Nah, ini disebut dengan exposure assessment. Ini kalau saya kotaknya adalah bukan, ini disebut dosis respon, maaf. Di dosis respon ini DR ya. DR. Di sini kita bicara dosis respon. Nah, yang bicara exposure assessment itu adalah di sini. Nah, maaf, di sini dia. Ini yang bicara tadi exposure assessment. Ini yang disebut dengan exposure assessment, ini EA. Oke. Nah, yang ketiga adalah ini tadi ini analisis pemajanannya, identifikasi bahaya. Ini adalah
dosis respon dan mengeluarkan nilai RFD berdasarkan dari NOAEL tadi, LOAEL tadi, dan UF1 tadi. Nah, ini adalah exposure assessment, dan baru terakhir adalah ini, bicara nanti adalah karakterisasi risiko. Ini, kalau saya singkat, ini adalah KR, karakterisasi risiko. Intinya apa? Karakterisasi risiko itu membandingkan nilai intake ini dengan nilai RFD-nya atau reference dose-nya. Jadi berapa yang asupannya dan berapa nanti dosis yang disarankan atau yang direkomendasikan sebagai nilai ambang batasnya. Nah, ini 4 komponen ini, dan di bawahnya inilah manajemen risikonya nanti ke bawah. Bagaimana kita mengontrol nilai risikonya ini ya kurang dari 1. Dia kalau lebih dari 1, ini yang perlu manajemen risiko. Nah, bagaimana kita mengkondisikan ini dia. Nilai asupan itu ya setidak-tidaknya sama dengan nilai dosisnya, atau referen dosnya, atau referen konsentrasinya. Nah, tentu yang perlu dikontrol, sedangkan referen dos ini kan sudah ditetapkan berdasarkan dosis respon atau toksisitas assessment, atau farmakologi juga. Nah, sedangkan tentu yang kita ingin rekayasa adalah intake-nya, asupannya. Paham ya sampai sini? Nah, asupan ini tentu bagaimana kita mereduksi, mengurangi konsentrasinya. Nah, contoh misalnya kayak semen padang tadi. Ya kan nggak semen padang, kita lihat agennya apa? Misalnya pencemaran udara misalnya. Di situ PM10 misalnya, partikulat meter. Kalau kita ingin mereduksi konsentrasinya, bagaimana caranya? Karena salah satu itu adalah yang mempengaruhi intake itu adalah activity-nya. Sama kayak Anda tadi lah, sebagai contoh minum air galon. Kita udah tahu konsentrasi air galon itu sekian. Bagaimana kita mengurangi risikonya? Atau mengkontrol asupannya? Berhenti dulu minum, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Yang kita mungkin ya kita ganti. Bukan itu sumbernya gitu loh. Tapi kalau nggak ada sumbernya ya terpaksa itu yang durasinya yang Anda kurangi. Misalnya Anda hobi minum Fanta, Coca-Cola, kita tahu Fanta, Coca-Cola dan lain-lain itu mengandung air karbonasi dan itu bisa dikurangi, berarti Anda nggak kurangi minumnya gitu. Yang lebih parah itu adalah yang udara. Apakah kita mau berhenti bernafas dulu? Kan nggak mungkin. Nah, makanya ada istilahnya engineering control, ada PPE namanya, personal protection equipment, ya kan? Equipment atau APD, yang kita alat pelindung diri. Nah, tentu gitu. Kalau kita nggak mungkin menunda nggak bernafas ya nggak mungkin kan gitu. Kalau air bisa kita ganti sumber airnya. Tapi kalau udara, bagaimana kita mencari udara yang lain? Kalau tidak membuat engineering control, bagaimana kita memproteksi diri? Ya pakai masker. Ini mohon maaf saja, kayak orang yang tinggal di daerah-daerah Indarung sana, gimana tuh? Yang kita lihat atapnya sudah berdebu dan itu terkapung akumulasi, udah kayak semen aja di atasnya. Sadar nggak itu? Nah, sedangkan dia nggak mungkin pindah. Dan dia tetap hidup. Dan dia tetap menghirup udara. Nah, ini yang perlu yang ke depan yang harus Anda pikirkan mengkaji itu. Nah, ada istilahnya engineering control, menreduksi itu, atau memang seperti tadi, kita tahu dosis respon. Pak, nggak mungkin saya ganti minum airnya, Pak, karena ya itu aja sumber satu-satunya. Nah, kalau Anda percaya bahwa toksisitas itu dipengaruhi oleh antropometri. Jadi kalau bisa saya sarankan Anda kondisikanlah berat badan Anda gemuk terus gitu. Karena orang yang gemuk itu orang kurus lebih rentan diracun dibandingkan orang yang gemuk. Karena bicara antropometri. Anda minum obat dosis orang gemuk dengan orang kurus berbeda. Nah, itu kan salah satunya berat badan. Nah, jadi hati-hati juga. Tapi kalau orang berat badan tinggi ya penyakit yang lain juga yang timbul kan gitu. Nah, jadi memang makanya kalau bicara epidemiologi kan istilahnya triangle of epidemiology. Jadi bicara agent, host dan environment itu memang harus istilahnya kesetimbangan. Itu yang harus dijaga. Sama dengan COVID itu juga gitu. Kalau virusnya tetap ada terus,
yang bagaimana kita menjaga kesetimbangan itu ya hostnya, artinya kita harus mengontrol diri kita. Makanya ada sekarang kebiasaan baru, tatanan baru. Kalau nggak bisa host yang dikontrol ya udah berarti kita tidak bisa menjaga kesetimbangan itu. Termasuk lingkungan, bagaimana atmosfernya dikontrol di situ. Jadi di sinilah Anda belajar public health, Anda belajar kesehatan lingkungan. Nah, mudah-mudahan di semester ini Anda baru terbuka kacamata Anda. Oh iya, selama ini saya menganggap salah gagal atau salah kaprah saya masuk FKM, sampai sekarang saya nggak tahu apa mana. Inilah sebenarnya betapa sulitnya public health itu mengontrol itu. Nah, kesetimbangan antara agent, host, dan environment itulah yang sebenarnya itu yang yang kompleks yang harus kita jaga ke depan. Nah, di epidemiologi lingkungan dan kesehatan lingkungan itulah salah satu membuka kacamata dan cakrawala ya, dan disampaikan ke masyarakat nanti ke depan. Dan itu tidak mudah meyakinkan orang. Ya, Anda lihat aja sekarang COVID aja tidak selesai-selesai, dan orang menganggap juga abai saja. Tapi di sisi lain juga berita-berita menakutkan juga seliweran ya di media, dan itu tarik menarik antara itu. Dan Anda yang berpengetahuan, Anda yang belajar, nah Anda yang mampu juga memberikan edukasi kepada masyarakat, tetangga, dan keluarga tentunya. Baik, nah selanjutnya, oke. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi nanti di dalam kita menilai pajanan, bedakan antara population at risk dan high risk. Jadi sesuatu itu juga kita bandingkan sebagai denominator. Bahasa epidemiologinya itu denominatornya itu adalah siapa populasi yang berisiko, siapa populasi yang rentan. Apalagi nanti parameter-parameter yang digunakan tidak akan sama dia. Ketika Anda bicara nanti kanker payudara dengan kanker prostat. Jelas kalau kita bicara kanker prostat, yang yang sebagai denominatornya tentu adalah hanya laki-laki. Tapi kalau kanker payudara, orang laki-laki pun juga kanker payudara, berbeda dengan kanker serviks. Kanker serviks ya khusus perempuan, nggak mungkin pembaginya adalah laki-laki. Tapi kan bicara population at risk. Nah, nanti juga bicara high risk, ya inilah kelompok-kelompok mana yang berisiko, kelompok mana yang terkena. Nah, ini kan harus dipilah nanti di dalam kajian itu. Ini supaya komprehensif dan juga konkret kita menilai ke depan. Nah, ada sampel yang diambil, nanti juga akan Anda belajar bagaimana suatu populasi itu yang representatif, yang bisa menggambarkan utuh di dalam kita membandingkan populasi ini, mana yang berisiko, mana yang tidak, dan mana yang mempunyai potensi risiko yang tinggi, mana yang tidak dalam hal ini. Nah, saya kira cukup. Ini menjadi bahan tambahan nanti ujian, dan saya kira Bu Putri juga menyampaikan ke saya kemarin bahwa saya nggak tahu apakah sudah ada satu pertemuan lagi ya katanya sama Bu Putri, saya nggak tahu, nanti kontak saja Bu Putri. Nah, nanti dipastikan apakah ujiannya diundur minggu depan itu, apakah sesuai jadwal. Nanti tolong didiskusikan juga nanti dengan Bu Putri gitu. Karena dia menyampaikan kepada saya ada 1 atau 2 lagi gitu. Seharusnya minggu depan sekali lagi. Nah, sedangkan bahan yang dari saya ini semuanya juga masuk dalam ujian. Nah, saya sampaikan ke Anda, meskipun dengan kondisi saat sekarang, pembelajaran menggunakan daring, kita tidak bisa mengatakan apakah ini lebih efektif dari sebelumnya, tapi banyak pendapat, ya tentu tidak sesempurna bagaimana kita tatap muka secara langsung. Nah, sedangkan dari pengalaman evaluasi ini tidak sedikit juga orang yang mahasiswa yang mengulang atau remedial ya mata kuliah ini. Ada juga yang gagal, Anda bisa tanya aja. Nah, dan seperti itu, dan tentu juga saya berharap Anda bisa menjawab nanti ujiannya ke depan. Nah, tentu saya terakhir mohon PJ-nya bisa
merekap ya yang hadir pada hari ini terakhir 77 orang. Ini yang apa namanya 77 berarti kan 76 orang ya. Rekapan terakhir sampai selesai pada hari ini. Nah, tentu apa namanya sekali lagi ini bahan sudah kami sampaikan semuanya di apa Island dan tinggal Anda download dan mudah-mudahan sukses ujiannya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ini saya buka, saya apa namanya silakan untuk unmute ya. Tapi kalau jika tidak ada kita tutup biar waktu kita apa efektif. Oke, silakan. Ya bisa di-unmute sendiri kalau ingin bertanya. Ini masih ada waktu sekitar ya 3 atau 5 menit lagi. Nah, kalau tidak ada, ya tentu cukup. Nah, satu lagi nanti saya sampaikan melalui PJ. Oh, ini bahan-bahan ini kan lagi kita kumpulkan semua ya yang sudah kita apa namanya kita record ini.